Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya anggap bahwa Bre sudah mengetahui kasus ini, sudah mengetahui ceritanya, bahwa di Makassar itu ada dua orang remaja usia belasan tahun yang memutuskan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap anak dari tetangganya yang usianya sekitar 10 atau 11 tahun. Yang mereka lakukan pembunuhan itu adalah untuk mendapatkan organ-organ tubuhnya, organ bagian dalam, untuk dijual ke pasar internasional yang mereka dapatkan dari internet. Ini sungguh-sungguh miris dan kita benar-benar tidak mengetahui bagaimana ceritanya ada anak belasan tahun berani melakukan hal itu. Bahkan polisi sampai sekarang juga belum berani berspekulasi lebih. Mungkin mereka jangan-jangan punya kelainan atau apa yang aneh-aneh itu. Tapi mari kita bahas secara sederhana tetapi filosofis dan psikologis. Jadi ceritanya begini Baraya, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Si anak-anak itu melakukan sebuah tindakan yang keji. Apa yang dimaksud dengan tindakan? Tindakan itu adalah reaksi kita secara fisik terhadap apa yang terjadi di luar tubuh kita. Itulah yang dimaksud dengan tindakan. Nah, kenapa kita bertindak untuk melakukan sesuatu? Karena ada faktor di luar sana yang kemudian dipahami oleh akal pikiran kita. Begitulah, itulah kenapa kita misalkan harus bertindak. Jadi tindakan itu membutuhkan dua hal. Yang pertama itu adalah faktor sesuatu yang terjadi di luar tubuh, dan yang kedua itu adalah pikiran kita. Bagaimana kita harus bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar sana itu. Begitu. Nah, karena tindakan itu bermula dari akal pikiran kita, maka apa yang dimaksud dengan pikiran? Apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir itu adalah proses tanya jawab di dalam benak. Atau dalam definisi yang lain, yang dimaksud dengan berpikir itu adalah upaya kita untuk mencoba menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dalam benak sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Misalkan saya berpikir tentang pendaratan bulan, maka saya berpikir itu prosesnya adalah mencoba untuk menghubungkan pengetahuan saya tentang bulan, tentang jarak, tentang fisika, tentang astronot dan sebagainya, sehingga menghasilkan satu kesimpulan baru. Itulah yang namanya adalah berpikir, kan begitu. Nah, jadi karena berpikir itu ternyata tergantung pada pengetahuan, lalu apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan itu adalah adanya informasi di dalam benak kita. Itulah yang namanya pengetahuan. Beda dengan kepercayaan, pengetahuan itu adalah adanya informasi dalam benak kita, tetapi yang terkonfirmasi oleh indrawi kita. Kalau tidak terkonfirmasi sama indrawi kita, maka itu disebut sebagai kepercayaan. Ada informasi dalam benak saya terkait dengan Tuhan. Informasi itu ada, tetapi saya tidak mampu untuk membuktikan secara indrawi keberadaan Tuhan. Karena itu maka saya percaya, bukan tahu pada Tuhan. Saya percaya pada Tuhan, tapi saya tidak tahu tentang Tuhan. Begitu kurang lebihnya. Kalau misalkan ada teman yang mengatakan kepada saya bahwa resesi terjadi tahun 2023, maka saya bukan tahu, tapi saya percaya. Karena resesi tahun 2003 itu sekarang kita belum mengalaminya. Kan begitu. Jadi indrawi kita itu belum bisa mengkonfirmasinya. Maka itulah yang dimaksud dengan kepercayaan. Dan yang satu lagi itu yang dimaksud dengan pengetahuan. Nah, kalau Baraya mengetahui rumus ini, maka rumus inilah yang dimiliki oleh pemilik-pemilik dari perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia. Rumusan ini adalah rumusan yang diketahui dan dijalankan oleh para politisi besar di negeri ini dan di seluruh dunia. Karena dengan cara itu mereka bisa merekayasa publik. Bagaimana cara merekayasa publik? Merekayasa tindakan dan pemikiran seseorang berarti harus dimulai dari merekayasa indrawi mereka. Nah, bagaimana caranya? Ciptakan gap antara indrawi manusia dengan realitas di luar sana. Jadi misalkan di sini ada tembok berwarna putih misalkan. Nah, tetapi manusia sepenuhnya itu tidak bisa melihat tembok ini putih. Mungkin karena manusia yang melihatnya ada di nun jauh di sana gitu dan sebagainya. Sehingga hanya harus membutuhkan sebuah jembatan pengetahuan, biasanya menggunakan foto, video, media dan sebagainya. Nah, maka kalau misalkan Baraya mau merekayasa publik, maka yang dilakukan itu adalah ciptakan gap antara realitas dengan indrawi, kemudian bikin jembatannya, dan jembatan itu harus direkayasa. Itulah yang pada akhirnya membuat orang-orang misalkan cinta mati pada Jokowi dan rela mencoblosnya berulang-ulang, bahkan ketika beliau sudah meninggal, bahkan ketika sudah masuk surga, sudah di akhirat dan sebagainya, kita rela mati-matian mencoblosnya, padahal kita sama sekali belum pernah ketemu, belum pernah berbincang dengan beliau. Kok kita bisa cinta mati seperti itu? Ya karena ada rekayasa di situ, di jembatan antara gap antara realitas dengan indrawi.
Ya, inilah yang dimaksud dengan rekayasa publik. Itu sangat mudah kalau kita menciptakan gap dan membuat jembatan di situ. Begitu. Nah, ini yang terjadi di zaman modern. Ingat, ini terjadi di zaman modern. Dari mulai Hitler sampai sampai Pak Karno itu menggunakan rumus ini untuk bisa merekayasa publik. Tetapi di zaman postmodern sekarang ada sebuah disrupsi besar-besaran sehingga rumus ini berubah sedikit. Perubahan itu apa? Perubahan bahwa ternyata setiap orang di zaman sekarang itu mampu untuk menciptakan jembatannya sendiri. Karena apa? Karena ada gap antara realitas dengan indrawi kita, kemudian dihubungkan dengan media. Medianya sekarang itu benar-benar kita pegang sendiri. Di zaman dulu, televisi kita tonton terus-terusan, radio terus-terusan kita dengarkan, yang menyebabkan informasi-informasi itu searah, hanya dari televisi itu diberikan kepada kita. Kan begitu. Tetapi sekarang media sosial itu memberikan kepada kita seluruh informasi yang kita butuhkan untuk menciptakan jembatan dari gap tadi itu. Dan akhirnya apa? Kita memilih sendiri jembatannya. Nah, jadi kalau misalkan Baraya menyimak masalah-masalah media sosial, Facebook yang pertama itu adalah sebuah perusahaan yang menggelontorkan investasi besar-besaran jutaan dolar untuk bisa menciptakan jembatan baru ini, merekayasa manusia. Bagaimana caranya? Ketika kita misalkan masuk ke Facebook, maka kita akan mulai dimata-matai, kita mulai akan diinterogasi untuk diketahui keinginan kita dan kesukaan kita apa. Setelah diketahui, maka Facebook itu atau media sosial yang lain kemudian mengikutinya, itu akan membombardir beranda kita dengan hal-hal yang hanya kita sukai saja, atau menampilkan iklan yang hanya kita sukai saja. Begitu. Nah, karena itu maka kita akan menjadi sangat kecanduan pada media sosial yang dimaksud. YouTube, TikTok, Facebook, dan hampir semua media sosial sekarang menggunakan trik yang sama, memata-matai kita, cari apa yang kita suka, melalui kita disuguhi, dibombardir oleh tayangan-tayangan, video-video yang membuat kita senang. Makanya akhirnya kita menjadi kecanduan terhadap media sosial. Kan begitu. Nah, media sosial itu sebenarnya telah memberikan kepada kita jembatan untuk menghadapi realitas. Walaupun realitas aslinya tidak seperti itu, tetapi karena jembatannya direkayasa seperti itu, maka kita akan menjadi seperti itu. Maka masyarakat di dunia sekarang itu tidak seperti masyarakat di zaman dulu. Masyarakat di zaman dulu itu direkayasa oleh pihak yang memiliki televisi, oleh pihak yang memiliki radio dan sebagainya. Sekarang kita tidak direkayasa oleh siapapun, kita memilih sendiri apa yang kita suka, tapi kita masuk ke dalam bubble, dalam sebuah gelembung di mana kita tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain yang beda seleranya dengan kita. Karena semuanya manusia itu jadi terpisah satu sama lain gara-gara media sosial itu. Yang suka sama tari balet ya nontonnya balet, terus yang suka sama balapan ya nontonnya balapan, terus yang suka sama yang aneh-aneh nontonnya sama yang aneh-aneh, terus kan dan sebagainya. Akhirnya manusia itu terkotak-kotak, menciptakan polarisasi dan sebagainya. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apa hubungannya dengan kasus yang seperti ini? Kasus di Makassar itu, kan kasus di Makassar itu sampai sejauh ini polisi mengatakan bahwa dorongan tindakan si anak tadi itu untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap anak dari tetangganya itu adalah dua. Yang pertama itu adalah motif ekonomi, karena ingin menunjukkan kepada keluarganya bahwa dia bisa menghasilkan uang. Targetnya itu adalah sekitar 1 miliar rupiah. Karena dengan menjual organ tubuh, misalkan ginjal yang masih sehat, dia katanya dapat 1 miliar rupiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah gara-gara si anak yang dimaksud itu kecanduan pada tayangan-tayangan di Yandex yang menunjukkan bahwa di situ ada penjualan organ tubuh manusia. Begitu, itu kata polisi faktornya 2. Nah, tapi kalau faktor masalahnya cuma 2 itu sebenarnya ada masalah besar. Misalkan masalah yang pertama bahwa anak-anak yang dimaksud itu didorong karena kebutuhan ekonomi misalkan. Sekarang kita lihat ada berapa puluh juta orang Indonesia yang ada di bawah garis kemiskinan. Banyak sekali, puluhan juta orangnya. Tetapi berapa banyak di antara mereka yang berani melakukan pembunuhan? Kan kasus masalah pembunuhan itu adalah masalah yang sangat serius, Baraya. Orang butuh orang yang psikopat gitu untuk bisa melakukan pembunuhan dan dia santuy-santuy aja gitu. Butuh sebuah kelainan dalam otaknya agar dia bisa melakukan itu dengan leluasa. Nah, tetapi si anak ini
hanya gara-gara ngakunya gara-gara faktor kemiskinan sampai dia melakukan itu. Saya pikir ini adalah masalah yang belum selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah katanya si anak itu terbiasa untuk nonton Yandex, dan kemudian dari situ dia terpengaruh oleh konten-konten yang ada di sana dan akhirnya dia menjadi seperti itu. Nah, ini masalah utamanya. Sebenarnya Yandex itu kurang lebihnya sama seperti Google. Jadi hanya mesin pencari saja. Jadi kalau misalkan si anak itu ternyata mencari organ-organ tubuh manusia, jual beli dan sebagainya, media sosial kita itu memata-matai kita dan kemudian merekomendasikan apa yang disukai atau diinginkan sama kita saja. Begitu kurang lebihnya. Jadi ketika si anak itu misalkan nonton organ manusia yang diperjualbelikan dan sebagainya, dan kemudian terobsesi, itu bukan gara-gara Yandex, tetapi gara-gara sejak awal si anak memang kecenderungan untuk melakukan itu, atau kecenderungan untuk bertindak ke arah sana karena dia berpikirnya ke arah sana. Begitu. Jadi masalahnya dalam hal ini adalah si anak sudah memutuskan sendiri, atau si anak itu memang sejak awal sudah memiliki kecenderungan tertentu sehingga dia berusaha untuk mencari sebuah media sosial atau sebuah media yang bisa mengakomodasi kecenderungannya itu. Dan sudah masuk kecenderungannya itu, maka dia masuk ke dalam bubble yang disediakan oleh media. Yang tadi itu, kalau misalkan kita sudah suka sama satu hal, maka media massa itu setelah memata-matai kita akan terus-terusan membombardir kita agar kita menjadi kecanduan pada tayangan atau pada konten itu, kan begitu. Nah, si anak itu berarti sejak awal sebenarnya sudah memiliki kecenderungan dan kemudian dijebloskan, dimasukkan oleh media sosial ke media itu saja. Dan bukti bahwa si anak itu sudah terjebak ke dalam bubble-nya adalah bahwa misalkan ketika si anak itu menghubungi di media itu bahwa saya sudah memiliki organ, tolong beli yang saya, ternyata kan tidak direspon sama mereka, dan kemudian si anak itu langsung aja membuang karena kebingungan, karena panik. Jenazah dari orang yang sudah dibunuhnya, yang tadinya mau diambil ginjalnya, hatinya dan sebagainya, itu tiba-tiba dibuang. Kenapa dibuang? Karena panik. Yang pertama sebenarnya dia tidak tahu letak dari ginjal itu di mana, letak dari jantung itu di mana dan sebagainya. Dia tidak tahu itu. Dan yang kedua adalah dia tidak tahu setelah si itunya tidak merespon apa yang dia minta, dia bingung apa yang harus dilakukan, makanya dia ngebuang. Nah, ini menunjukkan bahwa dia terjebak pada bubble yang jelas. Maksudnya di Google itu, di Yandex itu, di mana-mana itu ada misalkan organ tubuh manusia itu ada di mana dan sebagainya ada. Kalau dia mau nyari informasi itu bisa. Atau misalkan setelah melakukan pembunuhan, kalau bisa dikuburkannya di mana dan sebagainya. Banyak informasi-informasi di YouTube, di Google dan sebagainya yang secara tidak langsung memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana kalau kita melakukan itu dan bagaimana antisipasinya. Bahkan membunuh sekalipun ada. Di film-film itu ada dan sebagainya. Kan film-film itu memberikan contoh, kan memberikan inspirasi sebenarnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi si anak itu tidak. Si anak ini berhenti setelah membunuh, kemudian dia bingung, dia ketakutan dan akhirnya dia buang, lost, semuanya hilang. Kenapa? Kenapa dia tidak mencari pengetahuan yang baru, pengetahuan yang lain? Karena dia sudah masuk terjebak ke dalam bubble, dia ada di dalam sana. Itulah pentingnya Baraya untuk main secara bijak media sosial. Jangan terlalu kecanduan pada media sosial apapun itu. Jangan membuat orang lain kecanduan pada media sosial siapapun itu. Keluarga Baraya tolong jauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk yang seperti ini. Karena bagaimanapun kita sekarang hidup di zaman postmodern, di mana jembatan itu kita yang ciptakan sendiri, kita yang buat sendiri, tetapi banyak di antara kita yang melakukan tindakan-tindakan karena telah merekayasa jembatan itu dan kita hidup dalam jembatan itu, bukan hidup dalam realitas, bukan juga hidup dalam indrawi, tetapi hidup dalam realitas yang kita ciptakan dan kemudian kita nikmati dengan indrawi kita. Itu sesuatu yang sangat penting. Jadi pesan video ini mungkin agak aneh di mata orang, tapi kalau misalkan Baraya memahaminya, tolong share ke teman-teman, sampaikan kepada orang-orang bahwa teorinya itu adalah seperti ini dan seharusnya kita bisa mengantisipasinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.